Saudara pembelajar, kita berjumpa kembali dalam multimedia interaktif keterampilan dasar mengajar. Bagaimana kabar Anda? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Saudara, pada pertemuan ini saya akan membahas tentang bagaimana keterampilan dasar mengajar itu dalam satu sisi, yakni keterampilan membuka. Keterampilan dasar mengajar pada dasarnya adalah bentuk kemampuan atau keterampilan yang bersifat khusus dan mendasar, most specific instructional behavior, yang harus dimiliki oleh guru sebagai modal dasar untuk melaksanakan tugas-tugas pembelajaran secara profesional. Keterampilan dasar mengajar bagi guru adalah mutlak harus dikuasai agar dapat mengimplementasikan berbagai strategi, berbagai pendekatan atau model pembelajaran. Nah, dengan dikuasainya setiap jenis keterampilan dasar mengajar, maka guru insya Allah akan dapat melaksanakan perannya sebagai pengelola pembelajaran dengan baik. Topik pertama jenis keterampilan dasar mengajar yang akan kita pelajari dalam kegiatan pembelajaran ini, yakni keterampilan membuka pembelajaran. Nah, sebelum keterampilan membuka, saya bahas lebih lengkap. Prasyarat penting yang tidak boleh terlewatkan adalah kemampuan untuk berkenalan dalam rangka mendapatkan perhatian audiens, dalam hal ini siswa atau mahasiswa. Perkenalan Anda dapat menggunakan formula TIS. Sampaikan topik materi Anda. Yang kedua adalah ciptakan interest. Jelaskan mengapa siswa atau mahasiswa Anda harus mendengarkan dan mengikuti materi Anda. Yang ketiga adalah speaker. Baru jelaskan siapa diri Anda sehingga audiens yakin Anda adalah orang yang tepat menyampaikan mata kuliah atau mata pelajaran tersebut. Ingat, ini adalah langkah pertama jika Anda baru perkenalan pertama dengan siswa atau mahasiswa Anda. Nah, saudara pembelajar, keterampilan membuka pembelajaran merupakan suatu proses yang sangat penting dalam menciptakan kesiapan mental, menumbuhkan perhatian serta meningkatkan motivasi siswa atau mahasiswa agar terpusat kepada kegiatan belajar yang akan kita lakukan. Kegiatan membuka pembelajaran, walaupun waktunya boleh dibilang sangat terbatas, sangat penting untuk dilakukan guru dengan baik karena memiliki berbagai fungsi yang sangat penting bagi kelanjutan proses pembelajaran. Nah, salah satu fungsinya yakni bagi kita atau salah satu fungsi dari kegiatan membuka pembelajaran ini adalah membangun sikap positif peserta didik terhadap kegiatan belajar sejak awal pembelajaran. Sikap positif ini perlu dibangun sebagai persepsi awal sehingga orang itu akan percaya dengan apa yang akan kita berikan, dengan apa yang akan kita jelaskan. Untuk itu, membuka pembelajaran dalam Permendikbud nomor 103 tahun 2014 dikenal sebagai kegiatan pendahuluan atau kegiatan awal yang harus dilakukan oleh sosok guru. Di antaranya adalah mengkondisikan suasana belajar yang menyenangkan. Jadi kalau ada merujuk meminjam iklan, pandangan pertama begitu menggoda, selanjutnya terserah Anda. Ini kita bisa petik dari makna iklan tadi menjadi bagian bahwa ketika kita membuka dengan baik, satu hal poin yang harus kita ambil adalah bagaimana kita mengkondisikan suasana belajar yang menyenangkan. Yang kedua adalah kita bisa mendiskusikan kompetensi yang sudah dipelajari dan dikembangkan sebelumnya. Kita sebut sebagai bagian dari apersepsi atau mereview terhadap pelajaran-pelajaran yang telah kita ajarkan. Tentu berkaitan dengan kompetensi yang akan kita pelajari dan kita kembangkan. Yang ketiga, kita bisa menyampaikan kompetensi yang akan kita capai dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari untuk apa, serta tujuan pembelajarannya. Mengapa?
Ya, kita ibaratnya ingin mengarungi suatu perjalanan. Kalau kita tidak tentu arahnya, kita mau kemana, dan kita nanti bisa mencapai apa, bisa mendapatkan apa, tentu orang itu tidak punya fokus terhadap apa yang kita akan pelajari. Sehingga kita senantiasa perlu menyampaikan kompetensi yang akan kita capai dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari untuk apa. Berikutnya lagi, menyampaikan garis besar cakupan materi dan kegiatan yang akan dilakukan, termasuk ruang lingkup dan teknik yang akan digunakan selama proses pembelajaran. Ini adalah digunakan dalam kerangka kita membuka mata pelajaran. Nah, saudara pembelajar, sesuai dengan tujuan keterampilan membuka pembelajaran itu, yakni sebagai pra pembelajaran yang bertujuan antara lain untuk menciptakan kondisi kesiapan mental siswa kita. Jadi dengan membuka pelajaran itu juga bisa memusatkan perhatian dan meningkatkan motivasi belajar mereka. Maka untuk mensiasatinya kita dapat melakukan melalui berbagai alternatif kegiatan. Yang pertama adalah menarik perhatian siswa, yang kita bisa lakukan dengan cara meyakinkan kepada siswa bahwa materi atau pengalaman belajar yang akan kita lakukan sangat berguna bagi dirinya. Yang kedua, melakukan hal-hal yang dianggap baru, ya misalnya dengan menggunakan alat bantu dan media pembelajaran yang menarik perhatian bagi siswa kita. Yang ketiga adalah melakukan interaksi yang menyenangkan. Jadi cara untuk menarik perhatian itu adalah dengan melakukan interaksi yang menyenangkan. Yang kedua, bagaimana cara kita untuk menumbuhkan motivasi belajar? Kita bisa melakukan membangun suasana akrab sehingga siswa merasa dekat dengan gurunya. Mahasiswa merasa dekat dengan dosennya. Menimbulkan rasa ingin tahu itu juga menjadi bagian yang kita bisa ciptakan sebagai sarana untuk menemukan motivasi belajar, sehingga siswa atau mahasiswa terdorong kuat untuk belajar sesuatu. Kita juga bisa mengaitkan materi atau pengalaman belajar yang dilakukan dengan kebutuhan-kebutuhan siswa. Yang ketiga adalah memberikan acuan atau rambu-rambu yang tentunya kita dapat lakukan dengan mengemukakan tujuan yang ingin kita capai. Berikut tugas-tugas yang harus dikerjakan oleh siswa. Menjelaskan langkah-langkah tahapan-tahapan pembelajaran. Yang ketiga bisa menjelaskan target atau kemampuan yang harus dimiliki. Untuk itu saudara pembelajar, bahwa setiap kegiatan membuka pembelajaran seperti menarik perhatian, membangkitkan motivasi, memberikan acuan, membuat kaitan, gaya mengajar, penggunaan multimedia, dan tentunya kita juga bisa menggunakan metode-metode pembelajaran. Semuanya harus memenuhi unsur kebermaknaan. Bermakna artinya setiap unsur yang digunakan sesuai dengan upaya pencapaian tujuan atau kompetensi siswa. Dan jangan lupa, Anda senantiasa memperhatikan karakteristik siswa maupun situasi dan kondisi pada saat berlangsungnya proses pembelajaran. Nah, saudara, penerapan setiap unsur kegiatan membuka pembelajaran harus direncanakan. Dengan perencanaan yang matang, maka penggunaan unsur-unsur membuka pembelajaran tidak terkesan seperti dibuat-buat atau dipaksakan. Melalui perencanaan yang matang, penerapan unsur-unsur membuka pembelajaran akan berlangsung secara logis dan sistematis, sehingga akan mampu mengkondisikan siswa untuk siap mengikuti pembelajaran. Nah, saudara pembelajar dimanapun Anda berada, semoga bahasan singkat mengenai keterampilan membuka ini akan memberikan kekuatan atau motivasi pada Anda untuk lebih terampil di dalam melakukan proses pembelajaran. Sekali lagi, untuk mendapatkan hasil maksimal, kita harus menerapkan apa yang telah kita pelajari, dan selamat belajar ke materi berikutnya.